Desa Kalisari, sebuah desa kecil di pegunungan yang diselimuti kabut tebal, menyimpan legenda mengerikan tentang kambing hitam, makhluk kambing hitam bermata merah yang membawa kutukan dan kematian. Ketika keluarga pendatang mulai merasakan teror makhluk itu, sang jurnalis muda, Raka, bertekad mengungkap misteri dan melawan kutukan yang mengancam desa. Perjalanan berbahaya membawa Raka ke gua gelap, berhadapan langsung dengan kambing hitam dan mengungkap rahasia kuno yang selama ini tersembunyi. Akankah Raka berhasil menyelamatkan keluarganya dan desa Kalisari dari teror? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Kalisari terletak jauh di balik pegunungan yang lebat dan sunyi. Udara dingin dan kabut tebal selalu menyelimuti desa kecil itu, menciptakan suasana yang seolah tak pernah berubah sejak zaman dulu. Warga desa hidup dalam kesederhanaan, tetapi ada satu hal yang selalu membuat mereka waspada, legenda kambing hitam. Kambing hitam, menurut cerita orang tua, adalah makhluk bayangan yang muncul saat malam tanpa bulan. Ia konon berbentuk seperti kambing hitam dengan mata merah menyala, bergerak tanpa suara di antara pepohonan. Mereka yang melihatnya akan mengalami kesialan, dan tak jarang menghilang tanpa jejak. Namun, cerita itu selama ini hanya dianggap sebagai mitos yang dipakai untuk menakut-nakuti anak-anak. Suasana mencekam mulai terasa ketika sebuah keluarga pendatang tiba di desa. Mereka adalah Raka, seorang jurnalis muda, bersama istrinya, Sari, dan anak mereka, Dika. Mereka pindah untuk memulai hidup baru, berharap ketenangan dan jauh dari keramaian kota. Namun, tak lama setelah mereka menetap di rumah kayu tua di pinggir desa, kejadian aneh mulai menimpa. Malam itu, ketika kabut menebal dan angin dingin menerpa jendela rumah, Raka duduk di ruang tamu sambil membaca catatan lama tentang legenda kambing hitam yang dia dapatkan dari seorang penduduk desa. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di luar, seperti langkah kaki ringan tapi tak beraturan. Raka menatap keluar jendela, tapi hanya melihat bayangan pepohonan yang bergoyang. Sari yang sedang menyiapkan makan malam tampak gelisah. Raka, kau yakin ini tempat yang tepat? Suasana di sini terlalu sunyi, dan aku merasa diawasi, ucapnya dengan suara pelan. Raka tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. Ini hanya perasaanmu saja, Say. Mungkin cuma hewan liar di luar. Namun, saat mereka makan malam, Dika tiba-tiba menangis histeris, menunjuk ke arah jendela. Ada kambing hitam. Matanya merah, teriaknya. Raka dan Sari segera berlari ke jendela, tapi yang mereka lihat hanyalah kegelapan pekat dan kabut yang semakin tebal. Tidak ada kambing hitam, tidak ada mata merah. Tapi ketakutan Dika membuat mereka semakin curiga bahwa sesuatu yang tak kasat mata mulai mengintai. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia mengunjungi kepala desa, Pak Karim, yang dikenal bijaksana dan banyak tahu tentang sejarah desa. Pak Karim menatap Raka dengan serius. Kambing hitam bukan hanya cerita kosong, Nak. Dahulu, desa ini pernah dihantui makhluk itu. Orang yang melihatnya biasanya membawa petaka, dan banyak yang hilang tanpa jejak. Warga desa lama sudah sepakat untuk tidak membicarakannya, tapi sekarang, kau mungkin sudah menarik perhatian makhluk itu, kata Pak Karim dengan suara berat. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Dia sadar, apa yang mereka hadapi bukan sekadar mitos biasa. Ada sesuatu yang benar-benar berbahaya di balik legenda itu. Dan malam tanpa bulan berikutnya sudah dekat. Malam itu datang lebih cepat dari yang Raka duga. Kabut tebal menutupi seluruh desa Kalisari, dan langit gelap tanpa secuil cahaya bulan. Warga desa yang biasanya terjaga di rumah masing-masing mulai menutup pintu dan jendela rapat-rapat, menahan napas dalam ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Raka berdiri di depan jendela rumahnya, menatap keluar ke arah pekarangan yang diterpa angin dingin. Matanya berusaha menangkap sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Suara gemerisik kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan pelan, seperti hembusan nafas yang bergerak melalui dedaunan. Sari memeluk Dika yang masih terisak di sudut ruangan. Kita harus tetap di dalam, jangan keluar,
katanya sambil berbisik penuh ketakutan. Tapi Raka tahu, rasa penasaran dan tanggung jawabnya sebagai jurnalis membuatnya tidak bisa tinggal diam. Dengan senter di tangan, Raka keluar dari rumah, melangkah hati-hati ke arah hutan kecil yang mengelilingi desa. Semakin jauh dia melangkah, udara menjadi semakin dingin, dan bayangan pohon-pohon yang menjulang tinggi seolah menelan setiap langkahnya. Di kejauhan, terdengar suara kambing mengembik pelan, namun suara itu aneh, seperti terdistorsi dan melengking tidak wajar. Raka berhenti dan menyalakan lampu senter ke arah suara itu. Di sana, berdiri seekor kambing hitam dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Jantung Raka berdegup kencang, tubuhnya membeku. Kambing itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan tatapan yang menusuk jiwa. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul bayangan hitam yang lebih besar, lebih menakutkan. Sesosok makhluk yang menyerupai kambing hitam, namun ukurannya jauh lebih besar dan tubuhnya berkabut gelap, seperti kabut yang hidup. Raka mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terpaku. Makhluk itu mengeluarkan suara dengusan rendah yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Matanya yang merah menyala seolah menembus kegelapan, mengawasi setiap gerakan Raka. Ketika makhluk itu melangkah maju, ranting-ranting pohon patah dan tanah bergetar. Raka berusaha lari, namun kegelapan seolah menutup jalan pulangnya. Dia tersesat dalam labirin pohon, dan suara dengusan makhluk itu semakin mendekat. Di rumah, Sari dan Dika menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Sari membuka dengan tangan gemetar, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya jejak-jejak lumpur hitam yang menempel di ambang pintu. Ketegangan di desa semakin memuncak. Kambing hitam bukan lagi cerita. Ia telah hadir, dan ancamannya nyata. Raka harus menemukan cara untuk mengusir makhluk itu, sebelum malam ini berakhir dengan tragedi yang tak terbayangkan. Pagi menyelinap dengan perlahan, tapi udara di desa Kalisari masih terasa berat dan penuh ketakutan. Raka kembali ke rumah dengan wajah pucat, napasnya masih tersengal. Sari dan Dika menatapnya dengan cemas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi semalam. Raka memutuskan untuk menemui Pak Karim sekali lagi, berharap pria tua itu punya jawaban lebih dalam tentang kambing hitam. Di rumah kayu sederhana kepala desa, Pak Karim menatap Raka dengan tatapan penuh kesedihan. Kambing hitam bukan makhluk biasa, Nak, kata Pak Karim perlahan. Ia adalah roh penjaga yang pernah dilanggar oleh nenek moyang desa kita. Dulu, warga desa melakukan kesalahan besar. Mereka mencuri harta karun yang dijaga makhluk itu di dalam hutan. Sebagai hukuman, kambing hitam mengutuk desa dengan kutukan yang turun-temurun. Raka mendengarkan dengan seksama, rasa penasaran dan ketakutan bercampur. Apa harta karun itu? Dan bagaimana kita bisa mengakhiri kutukan ini? Pak Karim menghela napas dalam-dalam. Harta itu adalah sebuah keris kuno yang dipercaya memiliki kekuatan besar. Keris itu hilang sejak lama, tapi roh kambing hitam tetap menjaga tempatnya. Hanya dengan mengembalikan keris itu, kutukan bisa dihapus. Raka merasa beban berat di pundaknya. Dia harus mencari keris itu. Tapi di mana? Pak Karim memberi petunjuk samar. Cobalah ke gua di balik air terjun tua di hutan. Tapi hati-hati, kambing hitam akan menghalangi siapa saja yang mencoba mengambil keris itu. Setelah meninggalkan rumah kepala desa, Raka pulang untuk mempersiapkan perlengkapan. Dia tahu malam berikutnya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sari mencoba membujuknya agar tidak pergi, tapi Raka yakin ini satu-satunya cara menyelamatkan keluarganya dan desa. Malam menjelang, kabut kembali turun tebal, menutupi desa dalam kesunyian mencekam. Raka membawa senter, pisau kecil, dan sebuah lilin kuno yang diberikan Pak Karim untuk mengusir roh jahat. Bersama dengan doa dalam hati, dia melangkah menuju hutan. Langkahnya berat. Suara dedaunan yang remuk dan ranting patah di bawah kakinya membuat bulu kuduk meremang. Di kejauhan, air terjun tua mulai terdengar. Gemuruhnya seperti panggilan dari kegelapan. Sesampainya di gua, Raka menyalakan lilin dan melangkah perlahan masuk. Di dalam kegelapan,
bayangan bergerak-gerak seperti menunggu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan sosok kambing hitam muncul lagi, lebih menakutkan dari sebelumnya. Matanya merah menyala, tubuhnya membeku di udara. Raka tahu inilah saatnya menghadapi makhluk itu. Dengan tangan gemetar, dia berdoa dan mengangkat lilin, mencoba mengusir bayangan yang mengepungnya. Namun, makhluk itu mengeluarkan suara meraung yang menggema, dan ruang gua seakan bergetar hebat. Satu hal pasti, pertarungan untuk menyelamatkan desa dan keluarganya baru saja dimulai. Gua itu terasa semakin gelap dan dingin, meski lilin kecil di tangan Raka berusaha menembus kegelapan. Kambing hitam berdiri tegap di depan, tubuhnya seperti bayangan hidup yang bergerak tanpa suara, mata merahnya menembus jiwa Raka. Suara dengusan mengerikan keluar dari makhluk itu, menggema di ruang gua yang sempit. Raka menahan napas, berusaha tetap tenang. Ingatan tentang keluarganya, Sari dan Dika, memberi keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan langkah perlahan, ia melangkah lebih dekat ke sebuah batu besar di sudut gua. Di sana, tertancap sebuah keris berukir kuno, bercahaya redup. Kambing hitam tiba-tiba menggeram. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi bayangan pekat yang menyelimuti gua. Raka meraih keris itu, dan seketika, udara di sekitarnya bergetar hebat. Cahaya dari keris mulai bersinar terang, menusuk kegelapan. Makhluk itu mengerang dan melompat ke arah Raka, tapi lilin yang masih dipegang Raka menyala lebih kuat, menghasilkan sinar kuning keemasan yang menghalangi kambing hitam. Raka mengayunkan keris ke udara, dan suara gemuruh menggema saat bayangan itu mulai menghilang, seperti ditiup angin kencang. Namun, sebelum makhluk itu lenyap sepenuhnya, ia mengeluarkan suara terakhir yang dingin dan mengancam, "Kau tidak akan selamat. Kutukan ini tidak akan pernah hilang." Raka menggenggam keris erat-erat, merasa energi hangat mengalir ke tubuhnya. Kabut di gua mulai menghilang, cahaya mentari pagi menerobos masuk, membawa kelegaan yang luar biasa. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi malam terkelam telah dilewati. Saat Raka kembali ke desa, Sari dan Dika menunggu dengan mata penuh harap. Warga desa yang mendengar kabar keberanian Raka mulai keluar dari rumah, wajah mereka berubah dari takut menjadi lega. Pak Karim menyambutnya dengan senyum penuh penghormatan. "Kambing hitam sudah pergi, Nak. Desa kita kembali bebas," kata Pak Karim. Namun, Raka tahu legenda itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Kambing hitam adalah bagian dari sejarah dan misteri desa ini, sebuah pengingat bahwa kegelapan bisa muncul kapan saja jika manusia melupakan kehati-hatian. Malam tanpa bulan mungkin akan datang lagi, dan ketika itu terjadi, Raka bersumpah akan selalu siap. Karena dalam setiap bayangan gelap, ada sebuah cerita yang menunggu untuk diungkap.